Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rohman, NPM 19.144 dari kelas E. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas, yaitu mempresentasikan hasil rangkuman buku yang saya rangkum. Di sini saya merangkum buku Islam itu Ilmiah dari Abdul Syukur Al-Azizi yang terbit pada tahun 2018. Yang pertama, saya akan menjelaskan keistimewaan agama Islam. Apa saja sih istimewanya agama Islam itu? Yang pertama yaitu kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan tuntunan hidup manusia hingga akhir zaman. Islam telah sempurna dan mencakup segala hal yang telah dibutuhkan oleh setiap manusia yang telah diatur baik di dunia maupun di akhirat, dan telah dijelaskan pada surat At-Taubah ayat 33. Lalu, beberapa penelitian membuktikan bahwa pada ayat suci Al-Quran dan Sunnah Rasul sama sekali tidak bertentangan dengan pengetahuan modern. Islam justru menjadi referensi dari penemuan-penemuan modern itu. Wah. Apa saja sih contoh keistimewaan agama Islam itu? Sebelum para ilmuwan berhasil mengungkapkan tahap penciptaan manusia itu bagaimana di dalam rahim, Al-Quran pada abad ke-7 Masehi telah menginformasikan tentang proses penciptaan manusia itu. Lalu yang kedua, apa sih Islam dan sains itu? Nah, tauhid sebagai sumber berpikir ilmiah. Tauhid merupakan komitmen manusia terhadap Sang Pencipta. Tauhid mencakup pengesahan dan pengakuan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid mengandung akidah yang sangat fundamental bagi umat Islam. Pikiran yang berlandaskan ketauhidan akan menumbuhkan cita-cita dan aktivitas yang positif. Akal mendapat kedudukan yang tinggi dalam Islam. Al-Quran mendorong manusia agar menggunakan akalnya secara baik. Akan tetapi, akal manusia takkan sampai pada puncak keyakinan tanpa diantarkan oleh wahyu. Lalu, bagaimana sih Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan itu? Al-Quran telah memberikan ilustrasi ajaran yang memberikan isyarat ke arah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemukjizatannya telah dibuktikan secara ilmiah atau fakta-fakta ilmiah yang bersifat ijaz, yang dibuktikan pada fase pertumbuhan janin sebelum terlahir ke dunia. Hal tersebut telah diakui oleh penelitian kedokteran modern, yang juga di Al-Quran telah dijelaskan pada surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14, dan juga dibuktikan adanya pada Al-Quran saat di teropong ternyata ada bintang, dan di Al-Quran itu telah dijelaskan sebelum para astronomi meneropong bintang-bintang itu. Dan lalu sama halnya seperti Al-Quran, hadis juga sebagai sumber sains. Namun hadis itu merupakan perkataan atau perbuatan Nabi yang didasarkan oleh Nabi yang berisi informasi mengenai sesuatu yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ada di dunia ini. Nah, sama seperti Al-Quran, pada hadis pun telah dijelaskan bahwa adanya bintang. Namun di hadis ini, hadis riwayat Muslim ini tentang pengetahuan menjelaskan bahwa akan ada saatnya nanti di masa depan bahwa bintang akan meledak dan akan mati cahayanya. Lalu, bagaimana sih keselarasan ajaran Islam dengan sains itu? Islam menganjurkan umatnya mengembangkan sains dan teknologi. Bagi Islam, sains termaksud ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Integritas sains dan agama akan memberikan wawasan yang lebih besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Bahkan, sains menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan keyakinan bagi umat beragama. Nah, bagaimana sih fakta-fakta ilmiah kebenaran Al-Quran? Yang pertama yaitu menurut alam semesta. Pada alam semesta, langit, contohnya langit dan bumi, yaitu teori Big Bang yang telah kita ketahui. Yang kedua yaitu keajaiban hewan dan tumbuhan, pergerakan gunung, api di dasar laut, sungai di dasar laut, api yang ada di dalam air.
Nah, itu fakta-fakta ilmiah tentang kebenaran yang ada di Al-Quran. Lalu, apa sih larangan dalam Al-Quran itu? Nah, larangan dalam Al-Quran itu yang seperti pernah kita pelajarin, yaitu tidak boleh memakan darah. Walaupun pada turun-menurun dilakukan karena secara ilmiah darah tidak baik untuk dimakan, dan sebagai umat muslim darah itu haram. Walaupun seperti di daerah Yogyakarta itu banyak diperjualbelikan yaitu marus atau darah, karena katanya itu sebagai obat. Tetapi kita sebagai umat Islam dan mengerti akan apa itu pengetahuan, kita tidak boleh memakan apa itu yang dinamakannya darah. Nah, lalu bagaimana juga sih fakta ilmiah pada ibadah? Nah, yang pertama yaitu pada ibadah, sedekah, zakat, dan infak. Apa saja sih manfaat dari sedekah, zakat, dan infak itu? Faktanya, sedekah, zakat, dan infak itu bermanfaat untuk menyucikan dari dosa-dosa kita yang telah kita lakukan, entah itu dosa yang kita sadari atau yang tidak kita sadari. Nah, juga dari manfaat itu menyehatkan fisik dan psikis, melatih kedermawanan dan kepekaan sosial agar kita tuh melihat orang-orang sekitar kita peka akan hal yang perlu kita bantu. Lalu fakta ilmiah dalam sunnah dan larangan Rasulullah. Dalam anjuran Nabi tidur menghadap ke arah kanan itu, dan menurut ilmiah juga tidur menghadap kanan itu mendapatkan banyak manfaat yang begitu banyak, yaitu makanan yang telah kita makan akan mampu dicerna oleh usus dan mengurangi resiko kegagalan fungsi jantung dan mengistirahatkan otak kiri. Banyak sekali ya manfaat-manfaat yang pada faktanya, fakta ilmiah dan dihubungkan oleh agama Islam itu. Nah, teman-temanku atau siapapun itu, kita sebagai mahasiswa dan sebagai umat muslim yang taat kepada agama, kita selain belajar agama juga, kita juga perlu belajar tentang apa itu ilmiah, apa itu sains, dan di dalam Islam pun, umat Islam pun dianjurkan untuk mempelajari apa itu ilmiah. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf sebelumnya jika saya masih banyak kekurangan atau salah-salah kata, karena saya di sini masih dalam tahap proses pembelajaran. Saya di sini memenuhi tugas hukum Islam, dan terima kasih yang telah menonton video ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.